Aku pernah ada di titik itu. Jadi kalau sekarang udah baik-baik aja, ini tuh udah melalui proses yang banyak banget dan emang harus sabar. Oke, Mbak, aku tuh baca di kolom-kolom komentar, Mbak. Kenapa? Banyak orang-orang tuh yang nanyain, kok Mbak bisa glowing, bisa ini kan ada yang mencocokologi dengan wah anaknya perempuan, anaknya laki, makanya glowing, makanya gini, makanya gitu. Tapi gimana sih cara ibu itu merawat diri, Mbak, ibu hamil merawat diri? Karena kan nggak bisa sembarangan ya pastinya ya. Yang dipakai skincare atau itunya itu Mbak gimana sih perawatannya biar tetap kinclong dan tetap cantik untuk diri sendiri kan? Gimana tuh? Pertama adalah nggak usah banyak-banyak upload sosmed. Nggak usah banyak upload nih. Awal-awal aku hamil kan HP ku tak taruh. Oh ya. Bener-bener aku menghilang dulu karena di momen itu adalah momen kita tuh bau muntahan, jarang mandi. Kalau di aku gitu ada beberapa ibu-ibu yang hamilnya kebo, masih bisa kerja, masih bisa ngapa-ngapain. Nah di aku enggak. Jadi yang tak lakuin waktu itu adalah nggak megang HP sama sekali. Bahkan di telepon orang tua pun nggak bisa gitu. Jadi nelfonnya ke Marcel. HP-nya tak taruh, isinya tiap hari muntah, makan muntah, nggak bisa berak. Ya jadi bentuknya udah nggak karuan, nggak mau mandi aku karena mandi itu basah. Jadi sebelum hamil aku udah jarang mandi, ini makin jarang mandi. Waktu itu rekornya adalah seminggu sekali. Seminggu sekali? Bawa ketek nggak mandi Enggak. gitu? Kan ada orang yang emang 1 hari doang mandinya cuma sekali. Oh langsung enggak, bawa kalau ketek hari gitu. keempat itu udah ada bau badannya. Oh, ada bau bau badan badannya. ya, bukan bau Bukan bau yang enaknya. nggak enak. Tapi kan aku tetap kadang tisu basahan gitu Tisu toh. basah. Tapi daleman tetap harus ganti. Berarti meskipun nggak mandi itu tetap perawatan, tetap merawat diri. Daleman harus tetap ganti, terus harus bersihin muka, tapi nggak kena air, jadi pakai micellar water. Oh, micellar water doang. Yang untuk terus- hapus make up. Kalau ngerasa pliket tinggal di tisu basahin aja. Itu aku awal-awal karena pertama aku bingung, aku nggak tahu mau pakai apa. Karena banyak banget kandungan-kandungan atau zat aktif yang dilarang dipakai di ibu hamil. Jadi Mbak harus ngecek satu-satu gitu apa gimana? Pusing kan? Kayak aku malas bacain baliknya botol, harus bacain satu-satu, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, tuh aku males. Jadi lebih baik aku tidak pakai apapun. Padahal selama ini skincare rutinnya Mbak itu minimal apa yang Mbak pakai yang paling rutin nih? Sebelum hamil itu pasti cuci muka, terus ada toner, ada apa macam-macam, ada 4 Toner, serum, 4 step lah. serumnya gitu, 4 step. Aku nggak pakai serum. Sekarang nggak pakai serum. Sekarang itu aku pakai kalau mandi nih, kalau kena air itu pertama shampoo-nya apa aja, tapi nggak yang aneh-aneh. Shampoo-nya apa aja nih? Mbak nggak pakai satu sampo? Ya seadanya. Oh yang ada aja gitu? Iya, yang ada aja sisaan aja. Kemarin ada sisaan NR ya pakai NR, sisaan yang sisa-sisa ya udah tak pakai aja. Aku nggak pernah pakai yang mentol anti dandruff. Jadi sisaan itu tapi yang emang udah tak pakai ya, bukan terus sisaan Sisanya orang-orang. Oh ya, jadi memang udah cocok. Jadi bukan yang misal aku nggak ketombean tapi pakai sampo ketombean, enggak. Tapi yang emang udah biasa tak pakai, jadi aku nggak milih, nggak beli baru. Oh. Jadi yang normal-normal aja. Shampoo aku nggak ada macam-macam, seadanya aja yang beli di warung-warung ada sembarang. Yang penting sesuai dengan keadaan kulit, kepala, dan rontok itu wajar. Kalau ibu hamil lebih banyak rontok atau Katanya sama iya, aja? Oh, katanya gitu. lebih banyak rontok. Aku sih ngerasa lebih banyak rontok, tapi tak biarin aja. Menurutku itu alamiah kan. Kayak ya udah ntar juga hilang sendiri gitu. Soal malas mandi itu apakah ibu hamil emang malas mandi atau? Ada yang iya, ada yang enggak. Males mas beneran. Iya pertama effort, terus stepnya banyak, Oh. capek. Belum kalau gosok gigi muntah. Baru gosok yang depan nih loh muntah. Pasta gigi aku udah tak ganti kan. Tadinya tuh aku pakai yang kayak punya anak kecil, nggak ada rasa minnya, jadi rasa buah. rasa Itu kan buah. enak. Muntah, tak ganti yang ada minnya, yang dari dokter gigi waktu itu. Itu ya tetap muntah, jadi ya udahlah pakai itu aja. Pakai yang ada aja, jadi karena sama aja gitu. Karena tetap muntah, jadi nggak ada yang beda. Jadi kalau kalian tahu nggak ya ini apa? Kalau cuci muka aku masih pakai ini. Kasian ya nggak dikasih lihat. Nih ini kan udah ada warna ininya. Pakainya ini karena aku cocok dan waktu itu aku sempet nanya sama dokter kulit, dokter yang kita perawatan itu katanya oh nggak apa-apa kok kalau cocok pakai aja. Sabunnya aku milih yang baunya aku suka karena menurutku sabun itu kan aroma banget ya. Jadi kayak harus bikin kita nyaman di dalam kamar mandi. Jadi aku pakai yang ini. Kalian tahu nggak ini apa? Oh tak tutup ininya aja. Ini aku punya yang warna pink, yang warna Sebelum-sebelumnya juga pakai itu tapi? sebelumnya ya. Berarti- Sebelumnya aku macam-macam. Macam-macam.
Nggak Cocok-cocok aja. Oh, cocok aja. Ya biasa aja karena menurutku sabun tuh kenanya bentar doang jadi nggak begitu ngaruh sabunnya apa. Wanginya? Nah aku milih wanginya. Kalau sekarang hamil ini aku milih wanginya. Berarti pas hamil itu kan kalau menstruasi itu kan bisa sensitif, termasuk kulit sensitif gitu kan, beruntusan apa segala. Itu lebih di muka sih. Kalau badan itu aku sudah hopeless dengan apa kulit ayam yang di tanganku sini. Tapi malah hamil itu ini sembuh pindah ke kaki. Kalau selama hamil tuh aku milih yang wanginya enak karena biar pas mandi itu capek kalau di aku. Gimana lagi? Mandi itu capek. Jadi biar pas mandi tuh baunya tuh bikin relax gitu Oh, bikin relax karena ada effort. Jadi aku yang apa metal rose apa petal rose yang warna pink, terus moringa, vanilla, terus yang warnanya putih butek, terus ini, terus hijau. Jadi aku milih yang wangi-wanginya enak kalau sabun. Terus habis itu aku beli sarung tangan. Jadi bukan shower puff, bukan yang beranjang. Jaring-jaring tuh bukan, tapi sarung tangan yang masuk. Terus apa lagi? Habis mandi, apa yang aku pakai pertama kali adalah nah apa ini. itu, Mbak? Kalau ini nih dari dokternya, ini kandungannya itu cuman pelembab. Pelembab tuh untuk wajah doang atau Wajah sama leher. Ini kandungannya pelembab, nggak ada pemutih, nggak ada peeling, nggak ada apa, jadi cuman melembabkan doang. Jadi dari awal hamil sampai sekarang aku masih pakai dia. sebelumnya? Sebelumnya aku macam-macam. Kenapa milih satu doang sekarang? Karena nggak cocok juga atau gimana? Karena pertama males. Aku pakainya jarang juga selama hamil ini. Jadi aku pakai itu kalau keluar doang. Kalau aku nggak mandi dan di rumah aja, itu aku nggak pakai. Jadi aku mengeluarkan minyak alami wajah. Jadi nggak pakai apapun. Tapi kalau mau pergi apa mau syuting gini aku pakai itu. Sebenarnya dikasih lagi pencerah kan. Karena sempat awal itu jerawatan dikit biar bekas-bekasnya hilang. Tapi gitu. Tapi nggak tak pakai. Karena dipakai Marcel itu. Pelembab muka itu. Deodoran itu aku bisa kalau pergi doang. Gini nih aku nggak berhari-hari pun aku nggak pakai. Kalau pergi acara ya, kalau pergi kita makan gitu aku nggak pakai. Enggak, atau meeting gitu misalnya ketemu Meeting. orang. Pokoknya ketemu orang atau jalan-jalan, nge-mall gitu. Baru Yang pakai. jauh tuh baru aku pakai ini. Yang ini apa? Oh, itu deodorannya. Ini deodorannya. Sebenarnya aku tanya sama dokter kandungannya, katanya dok kalau deodoran boleh nggak pakai? Boleh kok. Merek apa aja dok? Iya merek apa aja. Kalau kalian bisa pakai yang alami-alami bagus. Cuman di aku yang alami-alami itu sudah tak pakai kayak 4 brand yang mengeklaim dirinya organik alami, tapi malah ketekku beruntusan, berakhir iritasi. Jadi tak stop. Terus aku aman banget pakai batu tawas. Batu tawas tuh. Oh iya yang batu. Itu tinggal disemprot air terus digosok-gosokin. Itu Batu tawas tuh bisa untuk ketek, Mbak? Atau untuk mandi? ketek. Oh gitu. Emangnya menghilangkan Bau, tapi bukan menahan keringat ya. Dia menghilangkan bau. menghilangkan ya. Jadi nggak ada baunya. Keringat ada, tapi nggak ada bau. Itu aku suka pakai batu itu. Kita harus beli batu itu, Dap. Bukan batu cor-coran ya, Dap ya. Tolong. Ada di situ. Terus habis deodoran, lotion kali ya. Lotion, body lotion. Lotionnya aku cuma pakai satu. Ini aku pakainya. Ini Skin Relief Moisturizing. Jadi buat dry dan sensitive skin. Jadi buat kulit kering. Kulit Mbak tuh termasuk yang kering atau enggak? Setelah hamil jadi kering banget. Beda ya? Sebelum hamil di enggak? kaki itu jadi banyak bopengnya gara-gara kulit kering itu. Oh, jadi lebih kering gitu. Sebelumnya itu Mbak Lebih kering. nggak pernah. Sebelumnya tuh aku jarang lotionan kan. Lotionan kalau pengen. Oh, Paling aku sunscreen. bisa berubah sampai ke keringnya kulit ya? Jadi aku ambil yang buat kulit kering. Ini nggak ada baunya. Nggak ada Dan bau. ini lembab sekali. Teksturnya? nggak- Teksturnya ya udah gampang meresap, tapi asal kalian nggak keringetan. Begitu keringetan ini ngelinyit. Pokoknya ini tuh tak pakai hari ini. Besok aku pas mandi itu masih ada sisanya yang Masih ada licin yang itu loh. licin-licinnya. Itu terus apa lagi? Aku suka pakai hand cream. Biar tangannya bau wangi. Terus 2 biar lembab. Karena tahu nggak sih tangan keriput. Jadi kalau kita tua, selain wajah, itu leher yang akan kelihatan. Keriput, betul. Habis betul. itu tangan. Oh, Tangannya tuh akan kelihatan. Nah, aku nggak suka kalau tanganku keriput. kerutannya banyak gitu ya. Ini loh yang ini-ininya. Kalau telapak tangan kasar aku nggak masalah, tapi sini-sininya tuh aku nggak pengen kayak terlalu keriput gitu loh. Intinya untuk ngelembapin lah ya, Mbak ya, nggak kering juga. Terus ya. juga wangi kan. Betul, kayak megang apa-apa jadi wangi gitu loh. Jadi kita kalau salaman megang muka orang, Betul, muka suami tuh kayak ada baunya gitu. Kalau Keren. aku. Nah, yang Ini berikutnya hand Mbak. cream, Hand terus cream. aku selalu bawa
hand sanitizer buat di dalam tas itu. Terus kalau aku nggak mandi, nyuci mukanya pakai Micellar water. Micellar waternya ada 2. Ya, ada yang ada minyaknya, ada yang enggak. Ini pasti kalian tahu mereknya apa. Ini karena aku dapat gratisan jadi aku pakai ini. Kalau nggak gratisan aku nggak Bedanya akan yang beli. ada minyaknya dan enggak itu gimana? Ya kalau misalnya aku make up terus pakai maskara, dia nggak hilang pakai ini doang. Oh, perlu yang ada minyaknya. Perlu yang ada minyaknya. Gitu. Jadi kalau kayak Mbak nggak mandi, Mbak pakai yang itu yang tanpa minyak. Ini kalau nggak mandi ya udah bersihinnya pakai ini doang. Micellar water. Bersihinnya itu muka semuanya, leher sampai belakang, telinga sini. Jadi kalian kalau gini tuh nggak wangi aku. Kadang kan ada yang suka ada tai kupingnya kan. Sini terus anting-antingnya dibersihin terus sampai sini-sini. Jadi aku kalau bersihin tuh sampai situ-situ. Kalau udah semua terus sisanya kasih di telapak kaki. Telapak kaki juga. Tidak berlaku untuk kalian yang jalannya nyeker ya, wanita ladies. Jadi aku memanfaatkan satu kapas itu gitu loh. Terus kalau rambut, jadi habis mandi samponya kan tadi sembarang, tapi yang harus sesuai sama kulit kepala dan rambut kita. Terus vitamin pertama adalah ini. Vitamin rambut itu bentuknya apa, gel Mbak? Bentuknya krim, Bentuknya krim. putih. Jadi ini untuk, ini tulisannya susah ya. Oh, extensionis, terminik. Jadi ini ada kreatin, taurin, kayak gitu deh. Itu mirip sama krim-krim buat penghalus rambut yang warnanya hijau gini juga. Tapi dia ini kalau kalian pakainya banyak, dia nggak akan ngelepein rambut. Kalau yang itu ngelepein rambut. Terus dia itu dipakainya waktu kering handuk sebelum di hair dryer. Sebelum kering banget berarti. Sebelum di hair dryer, sebelum kena catokan hair dryer tuh pakainya ini cuma di batang rambut doang. Berarti lembab gitu ya Mbak ya? Dalam kondisi lembab pakainya. Terus dia ringan gitu, baunya seger. Baunya bukan wangi yang enak gitu. So. Kulit kepalanya pakainya ini. Kalau ini di kulit kepala diuak-uak. Iya, pipet gini. Gitu ya? Diuak-uak. Pokoknya ini gini deh. Itu kayak itu kan? Apa namanya? Susah bahasa sekali kimianya? tolong. Ini botolnya kaca guys. Ya ini pokoknya Oh iya. gini bentuknya. Dia agak Kayak kental itunya serum gitu. ya? Iya, terus baunya seger banget. Baunya segar untuk pijat. Jadi aku nggak suka bau yang enak. Jadi aku seger-seger aja. Terus dipijat. Ini tuh buat anti hair fall biar nggak rontok gitu. Terus kalau udah ya udah tinggal dikeringin. Biasanya ngeringin aku pakai hair dryer tapi nggak panas. Hair dryer dingin. Kan ada hair dryer bisa panas bisa nggak panas kan? Aku yang nggak panas. Biar nggak itu ya, nggak rusak rambutnya. Kalau aku pakai panas tuh biasanya karena kesusu. Terus banyak juga kan yang sering nanyain tuh rambutnya Mbak itu loh. Rambutnya Mbak dengan rambut diwarnai terus gimana caranya perawatannya? Harus dengan ikhlas karena aku juga jamani kalian tahu aku pernah nge-hair dryer rambut rambutnya terbang. Saking rusaknya Mbak. Saking rusaknya. Aku pernah giniin rambutku, ininya tuh kayak cowok cuman segini doang. Aku pernah ada di titik itu. Jadi kalau sekarang udah baik-baik aja, ini tuh udah melalui proses yang banyak banget dan emang harus sabar. Vitaminnya harus kenceng. Dulu aku pakai vitamin yang murah aja konjat gitu loh, yang mungkin 1.000, 2.000, 5.000 tuh aku masih nggak apa-apa. Tapi begitu rambutku serusak itu, aku emang harus upgrade ke yang lebih mahal dikit. Itu konsekuensi sih kalau kalian mau terlihat bagus, warnanya tahan lama, yang gitu-gitu kan pasti juga perawatannya harus lebih kencang. Itu tadi rambut. Terus kalau udah di hair dryer, udah di styling lalalala, tinggal dipakein yang ini. Jadi kalau udah habis di styling, ujung-ujungnya Itu dikasih apa? ini. Ini serum. Serum untuk ujung-ujungnya aja. Sebenarnya dia tuh nggak ngaruh menjadikan rambut gimana-gimana, tapi aku suka wanginya. Menurutku dia nggak ngaruh di rambutku, aku cuma ngabisin doang. Udah mau habis. Oh disemprot yang ini? Enggak, liquid oil. Iya. Jadi ini wanginya enak aja kalau di aku. Nggak ngaruh rambutnya jadi gimana. Yang ngaruh tuh yang tadi. Itu, tapi kalau lagi pergi-pergi kan aku jarang keramas. Aku tuh keramas, ini mau konten tadi keramas. Ya kalau udah rambutku lepek aku baru keramas. 4 hari 3 hari lah. Jadi aku lebih sering bawa yang kecil buat di mobil. Biar wangi, karena aku suka wanginya. Terus sunscreennya aku pakai ini. Apa itu? Sunscreen muka. Sunscreen. Karena Sunscreen aku muka. baru nemu dia yang nggak bikin komedoan. Oh iya, karena kulit wajah yang sensitif itu harus mau nggak mau ya harus nyoba-nyoba gitu ya Mbak. Yes. Tuh, terus karena selama hamil itu aku luka kakinya, terus aku nggak tahu pakai salep apa, jadi aku pakai tender care. Tender care itu apa? Oh, itu Tender kayak care lip tuh balm. kayak, Sama lip balm sama nggak? Ya mirip, tapi aku nggak tahu sama apa enggak. Tapi ini tender care. Wangi. Ini segini 30.000. Oh, kayak lip balm. Tapi ini lama banget habisnya. Betul. Karena ngambilnya kan Cuman selelet-lelet doang kan. Itu. Terus apa lagi? Udah paling aku cuman pakai itu doang kok. Sama
yang nggak boleh ketinggalan adalah parfum. Parfum itu aku nggak mau spill. Pokoknya Karena harganya mahal-mahal. Banyak lah yang orang punya parfum lebih mahal daripada aku. Pokoknya parfum tuh aku ada beberapa. Jadi kalau aku ngerasa aku happy nih mau pergi ke sini, aku pakai parfum yang aku suka. Tapi kalau aku biasa aja ya aku pakai parfum yang biasa aja. Mbak pakai parfumnya layer juga nggak? Kadang. Kadang. Pokoknya aku punya beberapa tipe parfum kok. Itu adalah body care ya Mbak namanya semuanya. Skincare, Skincare, hair care, hair care, ya pokoknya care-carean. care-carean ala Adela Wulandari. Selama hamil. Selama hamil. Selama hamil aku pakai itu. Terus Mbak, kalau ada yang ngomong gini, Mbak aku tuh juga hamil Mbak, tapi aku nggak bisa Mbak, kan uangku nggak punya Mbak untuk beli semua sebanyak itu. Gimana Mbak? Pertama, itu bisa disiasati dengan apa yang masuk ke tubuh kalian. Contoh, kalau kalian nggak mau kulitnya kering, ya minum yang banyak. Air putih. Air putih. Selama ini Mbak mengingatkan orang minum air putih itu karena untuk saat-saat begini ya Mbak? Karena air putih paling murah. Gitu. Air putih itu harus dikonsumsi. Tapi Mbak kan orang hamil kadang nggak bisa minum air putih ya kan, ada yang gitu kan. Gimana Terus tuh? gimana? Dulu aku belum pakai lotion. Aku pakai lotion itu baru 2 minggu ini. Sebelum itu aku pakai lotion yang dipakai anak kecil, tambah mahal. Ya dong. Lotion buat anak bayi, boros juga. Kemasannya segitu-segitu doang. Aku pakai minyak telon. Minyak telur. Minyak telon kan lembab, lengket kan. Jadi dia nggak akan ngeringin kulit. Jadi aku pakai minyak-minyakan. Pakai aja apa yang ada. Minyak kayu putih, kayak minyak telon. Tapi yang paling penting adalah asupan yang dimakan ibunya. Karena bagaimanapun juga kalau mau menjaga diri dan anak Anda ketika hamil, itu kata sepupuku yang dokter, dia bilangnya, ya apa yang kamu makan harus bergizi dan bernutrisi kalau kamu sayang sama anakmu. Tapi ada dokter yang bilang, selama semester pertama pastikan ibu nggak bisa makan, nggak bisa minum, ada yang muntah-muntah terus. Jadi makanlah apa yang bisa kamu makan. Tapi setelah kamu bisa milih makannya apa, baru diperbaikin makannya gitu. Jadi air putih itu menurutku ngaruh. Kalau kalian nggak bisa ya susu hamil, walaupun agak pricey ya susu hamil. Betul. Terus Mbak, kan mungkin nanti kalau ibu-ibu hamil itu kan ada stretch mark. Itu ada perawatan khusus nggak Mbak? Atau kayak apa ya yang bisa dipakai? Aku sebelum hamil udah punya stretch mark. Itu terus ada perawatan khusus gitu? Aku sering lihat di TikTok tuh seliweran tuh ibu hamil tuh Pakai ini ya, minyak-minyakan ya. ada yang minyakan, ada yang Aku krim-krim. Aku enggak sih, aku cuman pakai lotion yang tadi itu doang. Pokoknya kunci dari stretch mark itu adalah kulit yang melar, tapi kulitnya nggak siap melar. Nah, gimana sih caranya membuat kulitnya itu siap untuk melar adalah dilembabin. Ya kan, kalau tukang martabak tuh kan mau bleberin ininya, kulit martabaknya. Itu kan dikasih minyak kan. Betul. Jadi dikasih lembab, margarin. terus akhirnya bisa dibleberin. Lah, anggap aja kulit kita tuh kayak gitu. Jadi aku milih lotion. Kenapa aku nggak suka minyak? Karena minyak itu nggak gampang menyerap. Kalau lotion itu lebih mudah menyerap, jadi aku nggak risih gitu. Jadi aku milihnya tadi yang buat kulit kering. Itu dipakai di seluruh badan. Makanya nggak cuma di tangan sama kaki doang, tapi tangan, kaki, bokong, boyok, perut, dada, tengkuk, semuanya dipakai lipetan ini ketek. Itu aku pakainya itu. Jadi aku nggak pakai deodoran. Oh, karena wanginya dari situ. Itu nggak ada baunya, Mas. Nggak ada baunya. Gak ada baunya. Gak ada baunya. B aja. Buat kalian yang mungkin keuangannya pas-pasan, kalian tanya orang tua kalian. Zaman dulu tuh pasti belum ada kayak gini. Ya kan? Zaman dulu itu belum ada lotion penghilang stretch mark atau anti stretch mark. Ya kalian tanyalah orang tua kalian. Bude, pak de, nenek, kakek kalian dulu kalau hamil tuh pakainya apa? Pakai itu. Kalian nggak harus sama kayak aku. Aku pun juga kalau disuruh beli ulang beberapa item, aku nggak akan mau beli karena terlalu mahal sekarang menurutku di aku yang hamil ini. Tapi yang penting kalau kalian pengen merawat diri pas lagi hamil ya, yang penting ada niatnya. Minum air putih, makan makanan yang sehat, yang bergizi. Sesekali cheating makanan yang enak di mulut atau di lidah ibunya nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Minum air kelapa juga bisa. Mbak, aku nggak ada uang buat beli air kelapa. Manjat, suruh suamimu manjat. Aku nggak punya pohon kelapanya Mbak. Dia punya tetangga. Pergi ke kampung dulu kan banyak pantai-pantai. Pokoknya sebenarnya banyak jalan untuk merawat diri. Tergantung kitanya males apa enggak. Zaman dulu belum ada kayak gini. Pasti ada cara untuk merawat diri di zaman dulu. Pakailah. Itu pasti lebih murah. Ini nggak cuman buat ibu hamil doang, tapi ini buat kalian yang nggak hamil juga.
Kenapa ibu hamil kok skincare-nya berubah dan lain-lain? Ya karena hormonal. Ada yang tiba-tiba jerawatan, ada yang tiba-tiba kulitnya kering banget, ada yang tiba-tiba jadi luka-luka badannya, ada yang tiba-tiba jadi menghitam dan lain-lain gitu. Itu wajar, jangan dicemooh, jangan ih kok dia gitu sih, jangan digituin. Sedih tahu. Karena kita juga nggak tahu tiba-tiba begini. Yang penting kalian kalau mau merawat diri, yang penting ada niatnya, mau nggak malas. Udah 1000 jalan menuju Roma. Aku sudah menepati janjiku ya, nge-share skincare selama hamil. Walaupun emang mereknya, pasti kalian tahu lah merek-merek ini. Gak mungkin gak tahu. Sama vitamin diminum, jangan lupa. Itu, udah. Apalagi yang kalian mau tanyain? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Selanjutnya.